Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, perkenalkan saya Nurul Wahyuni dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Video ini berisikan cerita sejarah Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto dari kemunculannya sampai kejatuhannya. Orde Baru ini akan kita bahas di dalam video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria SPD MPD. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Soeharto dipaksa menandatangani sebuah dokumen Super Semar Surat Perintah 11 Maret yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Soeharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI. Soeharto dinyatakan sebagai penjabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi presiden pada tahun 1968. Ini menandakan mulainya era Orde Baru. Pemerintahan Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi dan hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno, serta dihentikannya peperangan melawan Malaysia. Langkah selanjutnya yang dilakukan Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan yang diformalisasikan oleh Presiden. Golkar, golongan rakyat, digunakan sebagai kendaraan parlementer milik Soeharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil, seperti persatuan-persatuan buruh, petani, dan pengusaha, yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi dimobilisasi oleh partai. Untuk memperkuat kekuasaan politiknya, Soeharto mendorong 9 partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal 2 partai. Pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam, dan kedua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi. Selanjutnya, sejak awal Orde Baru, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat mengesankan. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu fokus pada menarik investor asing, sementara kesempatan investasi besar hanya diberikan kepada perwira militer dan keturunan Tionghoa. Muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Indonesia. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut kerusuhan Malari. Dalam politik, Soeharto berhasil memperkuat posisinya pada tahun 1970-an. Produksi minyak domestik yang meningkat dan pendapatan negara yang berlimpah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timur Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal dan deklarasi kemerdekaan Timur Timur pada 1975, militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini, sebuah invasi yang diiringi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat penekan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan anti-Pancasila. Pada tahun 1980-an, Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat tidak berkuasa kepada pihak militer, partai politik, dan pegawai negara sipil. Namun, depolitisasi masyarakat ini memiliki satu efek samping, yaitu kebangkitan Islam. Karena area politik adalah area yang tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang baik. Keberatan dan keluhan soal pemerintah didiskusikan di masjid-masjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi. Kebangkitan Islam itu menyebabkan perubahan kebijakan pada awal 1990-an. Selanjutnya, karena kekuatan-kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum Muslim dari organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU
memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik kebijakan Soeharto. Soeharto mulai melakukan pendekatan baru pada Islam pada awal 1990-an. Ini termasuk ziarah naik haji Soeharto ke Mekah pada tahun 1991, penetapan para perwira yang lebih ramah Islam di puncak pimpinan militer, dan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI didirikan lebih sebagai sebuah tempat menyuarakan masukan-masukan dari umat muslim untuk kebijakan publik daripada sebuah organisasi politik berbasis massa. Keanggotaannya mencakup para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan dan juga menteri-menteri kabinet. Semua upaya yang dikombinasikan ini memang berhasil untuk sedikit mengurangi kritikan dari komunitas muslim. Selanjutnya, selama era 1990-an, pemerintah Orde Baru Soeharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin dispersif. Hal ini disebabkan karena kesuksesannya sendiri. Perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapatkan pendidikan, dan mereka yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apapun dalam politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman dekat Soeharto. Dari tahun 1993, demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan karena demonstrasi oleh para mahasiswa maupun kelompok muslim. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa rezim Soeharto bukan tanpa kelemahan. Isu lain yang memiliki dampak negatif adalah kegiatannya mencampuri urusan internal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Megawati Soekarnoputri dipilih sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi, namun pemerintah menolaknya dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati yang semakin kritis terhadap rezim Soeharto dinilai sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendukung Suryadi di sebuah kongres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum, namun Megawati jelas menolaknya. Hal ini menyebabkan peperangan di dalam PDI dan juga bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Soeharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan Putri Soekarno. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, proses industrialisasi perubahan Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai macan Asia dan high performing Asia economy. Karakteristik Orde Baru yang subversif juga menjadi kuncinya dalam mengatasi kemiskinan untuk jutaan orang, karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang perbuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada tahun 1960-an, lebih dari 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di 1993, angka ini berkurang menjadi 13,5%. Indikatornya seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup, menuju hasil yang positif. Gaya pemerintah Soeharto adalah sistem politik parnonase. Selama dekade terakhir pemerintah Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya membangun kerajaan bisnis kecil melalui nepotisme karena kedekatannya dengan Soeharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tinggi di Indonesia, pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang bersamaan melakukan lip service kepada masyarakat. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legislatif ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun 1997 sampai 1998. Indonesia menjadi terpuruk akibat krisis ini yang menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia bertekad menuntut keadaan pemerintah yang baru. Ketika Jakarta berubah menjadi medan pertempuran, tempat kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, kurang lebih 1.000 orang dibunuh. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie, sekutu dari Soekarno, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era reformasi.
Terima kasih telah menonton cerita sejarah Orde Baru masa pemerintah Soeharto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.